jadi mulai memudar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anglisa Ramadhani. Saya adalah mahasiswi Universitas Jambi Prodi Sastra Indonesia dengan NIM A1J224011. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang nilai tanggung jawab sosial berubah menjadi sikap acuh terhadap lingkungan berdasarkan pengalaman yang telah saya alami sendiri. Dan di video kali ini, saya membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat kebudayaan dengan dosen pengampu Profesor Hadiah Dito, SPD, MHD, PhD. Baiklah, teman-teman dan rekan-rekan yang mungkin sedang menonton, dalam kehidupan bermasyarakat, nilai tanggung jawab sosial itu seharusnya menjadi landasan utama dalam menjaga keharmonisan hubungan antar manusia dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, di mana setiap individu idealnya memiliki kesadaran bahwa lingkungan bukan sekedar ruang tempat tinggal pribadi, melainkan ruang hidup bersama yang harus dijaga secara kolektif. Namun, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, nilai tanggung jawab itu menurut saya secara sosialnya perlahan mengalami pergeseran, bahkan mungkin sudah hampir punah ya, di mana sikap itu menjadi sikap acuh terhadap kondisi lingkungan. Nah, perubahan ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin teman-teman bisa melihat sendiri di lingkungan sekitar teman-teman, maupun di kampus, di sekolah biasa, ataupun di lingkungan sekitar rumah. Di mana pada dasarnya dahulu itu masyarakat menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan dan kebersamaan. Nah, kegiatan seperti kerja bakti dilakukan secara rutin, lalu ada tetangga saling menyapa dan membantu, serta adanya masalah lingkungan seperti selokan tersumbat atau tumpukan sampah diselesaikan secara bersama-sama. Namun, yang saya lihat sekarang ini semangat kolektif tersebut semakin melemah, di mana banyak sekali orang lebih memilih fokus pada urusan pribadi dan menganggap persoalan lingkungan sebagai tanggung jawab pihak lain, bukan tanggung jawab bersama begitu. Dan mereka juga berpikir bahwasanya itu bukan tanggung jawab mereka begitu. Dan hubungan sosial inilah yang akhirnya menjadi renggang, lalu kemudian kepedulian terhadap sekitar itu menurut saya juga semakin menipis. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri, di mana saya pernah menyaksikan secara langsung bagaimana seseorang membuang sampah sembarangan ke saluran air tanpa merasa bersalah sama sekali. Ketika ditegur secara baik-baik dengan saya, respon yang muncul justru menunjukkan sikap masa bodoh begitu, seolah-olah dampak dari perbuatan tersebut tidak akan menyentuh dirinya begitu. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir, walaupun satu individu yang melakukan itu, dampaknya akan terlibat ke semuanya begitu. Tidak hanya kepada dirinya sendiri yang melakukan itu, namun juga berimbas ke orang-orang di sekitarnya. Jadi padahal perbuatan sederhana seperti membuang sampah sembarangan itu dapat memicu berbagai masalah bersama, seperti adanya saluran air tersumbat, bau tidak sedap, sampai bisa mengakibatkan banjir sekalipun. Nah, di sini yang saya bikin ironis banget itu ketika dampak tersebut terjadi begitu. Yang disalahkan justru menurut saya pihak lain, bukan perilaku masyarakat itu sendiri atau individu yang telah melakukan itu sendiri begitu. Nah, fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai sosial. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya karena ada rasa tanggung jawab bersama menjadi sikap individualisme. Banyak orang secara simbolis mengaku bahwasanya mereka peduli nih terhadap lingkungan. Misalnya melalui unggahan di media sosial atau pernyataan-pernyataan positif. Tetapi kepedulian tersebut tidak diwujudkan secara nyata dalam tindakan nyata sehari-hari begitu. Mereka hanya formalitas mata. Mereka hanya misalkan mereka membuang sampah, atau gini deh, mereka membuang sampah sembarangan. Lalu mereka buka fitur untuk video. Lalu mereka
mengambil lagi sampah itu. Anggapannya mereka itu peduli terhadap lingkungan, padahal hanya formalitas saja. Sampah yang mereka pungut adalah sampah yang mereka buang sendiri begitu. Nah, kepedulian inilah yang hanya berhenti pada wacana tanpa diikuti kesadaran untuk menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan secara langsung menurut saya. Dan berdasarkan pengalaman tadi, saya menyadari bahwa tanggung jawab sosial itu tidak selalu harus diwujudkan melalui tindakan besar ya teman-teman, dimana kepedulian justru dapat dimulai bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari seperti menjaga kebersihan, saling mengingatkan dengan sopan, dan sekaligus bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Namun di sini bisa saya lihat sih, sayangnya banyak orang menganggap tindakan kecil ini tidak penting atau bahkan bagian dari tanggung jawab pribadi begitu. Padahal justru menurut saya melalui tindakan-tindakan sederhana itulah nilai tanggung jawab sosial terbentuk dan terpelihara begitu. Dan dimana lingkungan ini pada akhirnya ya menjadi cerminan karakter masyarakatnya. Jika lingkungan yang kotor tidak hanya menunjukkan persoalan fisik, tetapi juga menggambarkan bagaimana melemahnya rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial itu sendiri. Dan jika sikap acuh ini dibiarkan terus berkembang, menurut saya ya kualitas kehidupan bersama akan semakin menurun. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari kesadaran individu untuk kembali menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dan ya, itu tadi penjelasan yang telah saya sampaikan, dan saya berharap melalui narasi ini yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa menjaga lingkungan itu bukanlah tugas sepihak semata, melainkan itu merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan sekedar individu saja. Jadi setiap individu itu memiliki peran penting, sekecil apapun tindakannya. Dengan memulai dari diri sendiri, nilai tanggung jawab sosial dapat kembali dihidupkan, sehingga terciptalah lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni bersama. Jadi itulah mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan, dan inilah pengalaman yang saya alami dan bisa sampaikan, dan mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman sekalian yang menonton video saya ini. Sedikit kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri.